Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Baik, fi hadhihi al-lailah insyaallah sanastamirru qira'atana min kitab al-Jami' li ahkamil Qur'an. Wasalna ila eh, Safhah Mi'ah wa Sab'in. Kita sampai pada halaman 170 ya. Semua? Ya Ustaz. Nah, ya. Baik, silakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين، وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي وابن حصار لحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الحصار: عجبني ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص. Ya, baik. Ini masih membicarakan mengenai keutamaan ya surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lain ya. Ya, pembahasannya minggu yang lalu ya bahwasanya tidak boleh kita mengutamakan ya surah Al-Fatihah ini dari surah-surah yang lain. Ya, atau kita ya mengutamakan suatu surat dalam Al-Qur'an dan menyampingkan surat-surat yang lain ya. Ya, karena semuanya adalah kalamullah dan firman Allah. Jadi sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya seperti yang sudah kita jelaskan, ya masing-masing surat tersebut ya itu mempunyai eh, kelebihan ya pada waktu-waktu tertentu. Jadi dia bukan dari apanya ya, bukan dari kuantitasnya ya. Kuantitasnya sama semuanya ya, sama pahalanya. Ya dari segi kualitasnya ya itu tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Ya seperti dianjurkannya kita ya membaca surah As-Sajadah ya atau ayat As-Sajadah pada pagi Jumat ya dengan surah Al-Insan misalnya. Ya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi misalnya pada malam hari sebelum tidur. Ya kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi misalnya pada hari Jumat. Itu dari segi waktunya ya kualitasnya tergantung dari ya waktu-waktu yang sudah ditentukan. Misalnya baca surah Ar-Rahman misalnya. Tapi ada juga sebagian itu terlalu berlebihan. Misalnya apabila dia sedang hamil misalnya, dia sengaja membaca surah Yusuf misalnya, supaya nanti anaknya jadi ganteng seperti Nabi Yusuf misalnya. Nah, itu kan sebuah pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru. Ya. Jadi apapun yang kita baca ya, dari ayat suci Al-Quran tersebut, ya tentunya membawa keberkahan dan nilai yang berlipat ganda di sisi Allah berupa pahala. Jadi apapun itu ya tanpa memilih ya satu sama lain dari surah-surah tersebut. Memang ada waktu-waktu yang tertentu kita dianjurkan untuk membaca ya, surah-surah tertentu ya seperti itu. Tapi bukan berarti ya dia lebih utama ya satu dengan yang lainnya. Di sini kita lihat perbandingannya yaitu at-tafdilu innama huwa bil ma'ani al-ajibah wa kasratiha. Dan keutamaannya itu ya adalah dia itu dengan makna-makna yang luar biasa al-ajibah wa kasratiha dan banyaknya. Ya. La min haitsu sifah. Tidaklah dia itu dari segi sifatnya. Wa hadza huwal haq dan inilah yang sebenarnya. Wa mimman qala bi tafdil dan di antara orang yang mengatakan atau yang berpendapat dengan at-tafdil, nah, ini masih permasalahannya apakah ya dia tafdil, dia lebih utama ya dari yang lain atau tidak ada. Ya, artinya sama posisinya seperti itu. Itu yang mengatakan la Ishaq ibnu Ruwaiha ya. Ada yang baca rohawai, ada yang baca rohuwai ya. Huwai ada yang hawai, ada yang huwai. Nah, itu. Sama dengan Ibnu Musayyab. Nah, ada yang baca Musayyib. Nah, bisa kedua-duanya. Ya, sebab guru kami dulu di Mesir di Al-Azhar menyebutkan ya Musayyab itu marah dia apabila disebut Ibnu Musayyab. Ya, dan beliau mengatakan ya sayyaballahu man sayyabani. Nah, itu Ibnu Musayyib itu. Jadi bacanya Ibnu Musayyib. Nah,
Jadi tidak masalah ya, ada dua versi ya. Dan ini Ishaq ibnu Rahawai, ada yang menyebutnya Ishaq ibnu Rahuwai, ya, hu atau ha sama semua, bisa keduanya. Ada Musayyab, ada Musayyib. Jadi kalau untuk nanti baca literatur turas ya, itu akan ketemu ya, khususnya Sa'id ibnu Musayyib tadi itu. Dia adalah di antara tabi'in ya. Baik, wa ghairuhu minal ulama'i wal mutakallimin, dan yang lain dari ulama dan mutakallimin. Mutakallimin ini artinya bukan orang yang suka bicara, anak ya. Mutakallimin ini adalah para Oke. ahli mantik ya, ilmu mantik, ya, ilmu logika ya, logic ya. Mantik itu ya bukan suatu ilmu yang terlarang ya. So, ada juga yang mengatakan ilmu mantik ini bid'ah ya, karena dia terambil dari Aristoteles misalnya, para ilmuwan dari Yunani ya, logikanya gitu dan seterusnya. Nah ya, ilmu mantik ini ya yang diajarkan oleh mutakallimin ini yaitu apa namanya, mengarahkan kita untuk berpikir secara sistematis ya, berpikir secara runut ya, ya runut ya. Jadi berpikir itu tidak acak ya, tapi dia runut. Misalnya ketika kita ingin membahas sesuatu, apa yang kita mulai dari pembahasan tersebut? Ya kita mulai dari definisi ya, tarif ya. Ya, tarif ya, kemudian kita mulai dari apa, keutamaan, ya mulai dari jadi runut cara berpikirnya itu. Itu yang diajarkan dari ilmu mantik ya. Jadi dia bukan memang ada ilmu mantik tersebut dari Yunani ya, tapi sudah ya disempurnakan oleh para ilmuwan Islam ya. Para ilmuwan Islam itu sudah menyempurnakan ilmu mantik itu. Makanya ya kita belajar ilmu mantik ya. Begitu juga saya di Mesir dulu ada juga belajar ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu sangat berguna ketika kita mempelajari usul fikih. Usul fikih itu kan ya apa namanya, alat ya untuk kita bisa mengistinbat atau menyimpulkan hukum itu ya. Jadi fikih dan usul fikih ya. Nah, usul fikih itu rumusnya gitu ya, caranya istinbatul ahkam ya, sedangkan fikih itu adalah produk ya, produk dari ya hukum yang sudah disimpulkan tadi. Jadi itu, jadi dia berurutan ya. Ada ilmu mantik, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih. Nah, jadi dia fikih itu barang yang sudah jadi gitu ya. Misalnya kalau antum makan kue, nah itu kue itu fikih namanya itu. Nah, kalau usul fikih itu ya cara membuat kue itu, ya aduk tepung, tambah telur, ya tambah gula, kasih garam sedikit, kasih baking powder. Nah, itu namanya usul fikih. Nah, maka cara takaran mengaduk-aduk tadi itu ya, dosisnya itu atau berapa banyak airnya, berapa banyak apa namanya, tepungnya, berapa banyak baking powdernya. Nah, itu namanya memantik namanya. Jadi dia satu kesatuan ya. Nah, itu jangan kita sangka kue ya, jadi aja. Nah, ada kue itu dia berproses ya. Ya, ada bahan-bahannya, ada takarannya, sehingga dia bisa menjadi suatu kue yang enak seperti itu. Nah, itu dia mutakalimin ini. Jadi mutakalimin ini para ya para ahli ya mantik ya, mantik ya, yang berkaitan nanti dengan usul fikih dan fikih ya. Itu juga dengan ahlul kalam, ilmu kalam ya. Ya ilmu kalam itu bukan dia berbicara terus, nah ilmu kalam itu maksudnya adalah ya mempelajari tentang akidah ya. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Maturidiyah, ada yang apa namanya, Asy'ariyah ya, ada yang, nah itu Maturidiyah dan Asy'ariyah itu dia tergolong kepada Ahlus Sunnah ya. Karena lahirnya Asy'ariyah itu ya sebagai counter ya, atau apa namanya, membantah ya dari pemahaman-pemahaman akidah dari Mu'tazilah. Jadi akidah apa namanya, yang dipelajari dari Asy'ariyah itu ya, Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari, Asy'ariyah ya, dengan Mu'tazilah, nah itu sebagai counternya ya, agar tidak berkembang pemahaman-pemahaman Mu'tazilah yang melenceng tersebut. Jadi dia bukan sesuatu yang terlarang seperti itu ya. Bahwa ikhtiyarul qadhi Abi Bakar Ibnu Arabi, dan itu adalah pilihan ya, pilihannya maksudnya adalah yang dipilih atau yang dikuatkan ya oleh Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ada tafsirnya ya. Ya tafsir Al-Ahkam ya kalau saya, Ahkamul Quran ya, Ibnu Arabi. Ya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini jangan antum sangka ini orang Arab, ini enggak ya. Ibnu Arabi ini orang Spanyol ya. Nah, namanya Ibnu Arabi. Ya ini mazhabnya Maliki ya. Ibnu Arabi ini. Namanya aja Ibnu Arabi ini aslinya orang Spanyol ya, orang Portugal ya, Portugis ya. Yang mana dahulu adalah daerah kekuasaan Islam sampai ke situ ya. Andalus ya, Andalusia. Ya. Dan Ibnu Hassar, ini juga Ibnu Hassar ini sering juga disebut ya, di kitab-kitab klasik ya. Di hadis Abi Sa'id ya Ibnu Al-Mu'alla wa hadis Ubay bin Ka'ab ya, annahu qala li Rasulullah. Jadi ini pertemuan antara Ubay bin Ka'ab dan Rasulullah. Ubay bin Ka'ab ini kita kenal sebagai ya seorang apa namanya, tim ya yang menyusun mushaf ya. Ubay bin Ka'ab ini ahli Al-Qur'an juga, Ubay bin Ka'ab. Qala li Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Ubay, ya wahai Ubay, ayu ayatin ma'aka fi kitabillahi a'zam, ya ayat apa yang bersamamu pada kitab Allah atau pada Al-Qur'an yang lebih agung ya. Jadi ada yang lebih di sini ya, a'zam. Ya berarti ada dia apa namanya, jenjang-jenjangnya gitu ya, ada level-levelnya gitu ya. Nabi bertanya kepada Ubay. Qala qultu ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Ubay mengatakan, wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Faqala ya Ubay, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Ubay, apakah kamu mengetahui ya ayat apa dalam kitab Allah atau dalam Al-Qur'an yang bersamamu yang lebih mulia, a'zam ya. Nah, kita berbicara mengenai tafdil tadi ya. Yang lebih, satu yang lebih. Qala qultu, ya Ubay mengatakan, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah ayat kursi.
Ya, qala fadaraba fi sadri. Kemudian Rasulullah yang menepuk ya, menepuk di dadaku. Ya, dadaku berarti Rasulullah menepuk dadanya Ubay. Artinya benar gitu ya. Ya bagus gitu ya. Wa qala liyahnikal ilmu ya Abul Munzir. Ya Rasulullah di sini mendoakan Ubay agar ya ilmu tadi itu ya liyahnika ya yuhannika. Ini yuhannik ya. Yahnika al ilmu. Ya agar ilmu tadi itu ya bisa masuk ya ke dalam dadamu seperti itu ya. Ya masuk ke dalam dadamu. Ya Aba Munzir. Ya wahai Aba Munzir. Aba Munzir ini kunyahnya ya, panggilannya. Misalnya nama saya Muhammad Irfan, kunyah saya ya Abu Abdullah misalnya atau Abu Abdurrahman misalnya. Ini Aba Munzir, ini kunyah. Sama kalau kita di Minangkabau ada gala namanya. Ada galanya Malin, ada galanya Sultan, ya ada galanya Datuk misalnya. Nah, itu sama seperti itu. Ya kalau di Minang ya ketik banamu kadang bagala. Ini ya Aba Munzir, ini sama dengan nama Ubay bin Ka'ab tadi. Ya Ubay bin Ka'ab tadi, namanya Aba Munzir. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadisnya sahih ya. Dari ragukan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqala Ibnu Hassar mengatakan ajabani mimman yadhkurul khilaf ma hadhihi nusus ya. Yang membuat aku takjub adalah yang menyebutkan perbedaan bersama ya dalil ini. Ini berarti ini dalil penguat bahwasanya ya ada ayat yang lebih utama. Nah, a'zam tadi, a'zam. Ya, yaitu ayat kursi. Nah, berarti ini sudah dalilnya sudah ya evidennya kalau sekarang evidennya sudah valid ya, tidak bisa dibantah lagi. Tidak. Nah, itulah yang membuat Ibnu Hassar ini ya heran ya, aja bani ya, kaget gitu ya. Ya, bagi siapa yang masih berbeda terkait mengenai nusus ini artinya nas atau dalil yang menunjukkan bahwasanya ya memang ada keutamaan ya surah ya memang ada keutamaan ayat kursi dari ayat yang lain seperti itu ya. Nah, jadi ya ini dalam perbedaan argumentasi. Nah, jangan pula kita melihat ulama ini berbeda-beda aja terus itu. Ya itu adalah khazanah keluasan keilmuan Islam. Khazanah keluasan keilmuan Islam. Ya artinya menambah wawasan kita terhadap referensi-referensi pendapat ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan ya, tidak ada tafdil. Ya ada ulama yang mengatakan ada tafdil. Jadi masing-masing ulama tersebut mempunyai dalilnya tersendiri seperti itu. Baik, tafadhali istamiri. Wa qala Ibnu Arabi. وقال ابن العربي قوله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها وسكت عن سائر الكتب كالصح- كالصحف Ya. الصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن هذه المذكورة أفضلها وإذا كان الشيء الأفضل صار الأفضل الكل كقولك زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس. Ya. Nah, ini melogikakan ya, melogikakan. Bagaimana cara kita melogikakannya? Artinya memang tidak tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah ya, tapi kita bisa melogikakannya. Ini namanya ya ijtihad ya, seperti itu ya, melogikakan. Ya, suatu yang menganalogikan ya, mengkiaskan gitu ya, mengkiaskan. Jadi akal memegang peranan penting ya, dalam memahami dalil. Jadi kita tidak bisa berdalil saja tanpa ada pemahaman. Mana dalilnya? Ya ini dalilnya gimana cara memahaminya? Nah, itu yang penting. Ya bisa saja pemahaman terhadap dalil itu ya dari perspektif yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi ya dalil dan akal, ya dalil itu berarti nas ya. Nas itu berarti dari Allah atau dari Rasulnya. Akal ya untuk mencerna dari dalil itu. Ya bisa saja dalil itu bersifat sharih, ya jelas dia. Bisa saja dia ghairu sharih, ya tidak jelas. Misalnya bertanya, mana dalilnya berdoa setelah sholat? Ya tidak ada dalilnya berdoa setelah sholat. Tapi ya dalilnya bersifat ghairu sharih ya. Ya ghairu sharih artinya situ ya apa namanya? Ya berdoa yang dianjurkan tersebut setelah kita selesai melaksanakan ibadah apa saja itu ibadahnya. Ya misalnya kita selesai namanya puasa, kita selesai ibadah haji ya. Ya apa? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana. Itu kan. Kata manusia ada yang mengatakan, artinya berdoa dia. Ya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Itu artinya berdoa setelah kita selesai melaksanakan ibadah haji. Ya begitu juga dengan selesai melaksanakan ibadah zakat misalnya, bayar zakat misalnya. Ya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya inna salataka sakanun lahum. Ya ambillah dari sebagian harta mereka ya untuk membersihkan dan mensucikan. Ya dan doakanlah mereka. Wa shalli 'alaihim. Shalli itu artinya doakan ya. Artinya adalah setiap sekali selesai kita melaksanakan ibadah itu jangan lupa berdoa. Nah, itu. Jadi tidak harus dia dalil itu bisa sharih. Bisa saja dari itu ya ghairu sharih, ya dipahami dari teks nusus atau nas secara umum ya. Ibnu Arabi mengatakan qauluhu ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Quran. Tidaklah yang diturunkan Allah dalam Taurat, Injil dan dalam Quran. Coba turunkan ya. Ya mislah, yang serupanya, yang semisalnya. Yang semisalnya ya yaitu surah Al-Fatihah tadi ya. Artinya surah Al-Fatihah ini tidak ada di Taurat, ada di Injil, ya ada di Zabur atau kitab-kitab sebelumnya. Ustaz ada enggak ayat yang mirip ada di Taurat, di Injil, di Zabur? Ada. Ada. Misalnya tentang
had zina misalnya ya, hukuman terhadap orang zina. Itu di Taurat, di Injil ada juga, di Al-Qur'an ada juga. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, berzina perempuan dan berzina laki-laki, ya deralah setiap dari mereka itu 100 kali derah. Nah, itu di Taurat, di Injil ada itu. Ya. Tapi kalau yang Al-Fatihah ini emang enggak ada ya, khusus dia. Itu yang disebutkan tadi. Masa kata Ansa kutub ya diam atau tidak ada ya dari semua kitab ya kasuhufil munazzalah seperti suhuf-suhuf yang diturunkan. Suhuf-suhuf ini berbeda dengan kitab ya. Kalau kitab dia buku ya. Kalau suhuf dia lembaran-lembaran ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu ada kitabnya. Ya, suhuf dia, suhuf, lembaran-lembaran. Kalau Musa ada kitabnya Taurat namanya. Nah, itu ya. Waz-Zabur wa ghairiha. Lianna hadhil madhkura afdaluha. Karena yang disebutkan ini adalah yang paling afdal. Wa idza kana syai'u afdal, ya dan apabila sesuatu itu yang lebih afdal dari sesuatu yang afdal, kita bagaimana menerjemahkan ini? Sesuatu yang afdal dari yang afdal misalnya. Misalnya ada dua murid ya. Yang pertama dapatnya 90, yang satu lagi yang si B dapatnya 95 misalnya. Nah, itu yang namanya afdal afdal. Yang 90 ini ya afdal ya, bagus di antara teman-teman yang lain. Nilainya tinggi 90. Tapi ada yang lebih afdal di situ ya. Nah, itu namanya afdalul afdal. Nah, dia dapatnya 95. Nah, yang lain dapat 90 atau ada yang di bawah dari itu jauh, ada yang 50, 40 dan seterusnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan afdalul afdal. Wa idza kana syai'u afdalul afdal, shara afdal kulli. Maka dia adalah menjadi yang lebih baik dari seluruhnya. Sama yang saya sebutkan tadi. Ya, yang 90 itu bukan berarti dia anak afdal ya, tinggi nilainya. Tapi ada yang lebih afdal. Maka yang lebih afdal itu shara afdal kulli. Ya, yang 95 itu menjadi yang terbaik di antara seluruh teman-teman yang lain maksudnya. Nah, seperti itu kan Al-Fatihah ya. Nah, dia jadi afdal afdal. Ya, ada yang lain yang afdal afdal ya, surah-surah yang lain, tapi dia berada yang paling atas. Maka dia yang terbaik di antara surah-surah yang lain seperti itu ya. Maka ulika seperti perkataan Zaidun afdal ulama. Ya, Zaid adalah ulama yang paling afdal. Bukan berarti ulama ini tidak afdal ya, ini afdal ya. Ulama ini pintar-pintar hebat-hebat ya, apa namanya? Pilihan ya, hafal Al-Qur'an, hafal hadis dan seterusnya ya. Nah, tapi ada si Zaid, yang nama si Zaid ini dia yang paling afdal di antara yang ulama yang afdal-afdal tadi itu. Ya, berarti kalau kita kasih nilai mungkin Zaid ini dapatnya 95 ya. Nah, ulama yang lain dapat 90 ya. 91 gitu ya, 92 gitu ya. Nah, dia dapatnya 95 gitu kira. Fa huwa afdalun nas, maka dia adalah ya manusia yang terbaik yang seperti itu. Baik, lanjut semua. وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل إن جميع القرآن فيها وهي 25 كلمة تضمنت جميع العلوم القرآن. Ya. Wafil Fatihati, ini mulai menggali ya, yang afdol tadi itu gimana sih yang afdol itu? Wafil Fatihati minas sifati ma laysa li ghairiha. Pada surah Al-Fatihah ada sifat-sifat di antara sifat-sifat yang tidak ada pada selainnya. Ya, berarti sifat-sifat itu hanya khusus ada pada surah Al-Fatihah saja. Hatta kila sampai dikatakan inna jami' al-Qur'an fiha. Sesungguhnya seluruh ya isi kandungan Al-Qur'an itu fiha, ada padanya. Nah, itu. Wa hiya khamsun wa ishruna kalimatan. Dan katanya itu ya kalimat ini kata bahasa Arabnya, Indonesianya. Ya, katanya semuanya ada 25 kata. Berarti kalau dihitung katanya alhamdulillah ya, kalau bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dihitung semuanya itu ada khamsun wa ishruna kalimatan. Ada 25 kali kalimat tadammanat jami'a ulumil Qur'an. Terkandung padanya semua ilmu Al-Qur'an. Berarti di seluruh Al-Qur'an itu ya ada intisarinya seperti itu ya di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ya sama seperti muqaddimatul Qur'an ya, sama seperti muqaddimatul kitab ya. Kalau antum mau baca kitab yang beratus-ratus halaman ya maka di mana lihat kesimpulannya? Ya di muqaddimah ya. Muqaddimah itu adalah intisari, sama dengan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu seperti muqaddimatul Qur'an, ya, intisari dari semua yang diterangkan, dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Ya, maka disebutkan sini inna jami'al Qur'an fiha, sesungguhnya seluruh Al-Qur'an maksudnya seluruh kandungan isi Al-Qur'an, pembahasan Al-Qur'an ada di surah Al-Fatihah. Baik. Apa saja kandungan Al-Fatihah ya, seperti yang kita ketahui. Ada kandungnya terkait mengenai keimanan, ya ada mengenai ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kandungannya mengenai ya qasas al-umamus sabiqin, yang kisah-kisah umat terdahulu, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang sudah itu berarti dahulu ya, yang Engkau beri nikmat kepadanya. Ya bukan jalan orang-orang yang sesat ya, atau orang-orang yang Engkau murkai ataupun jalan orang-orang yang sesat. Berarti orang-orang itu yang dahulu ya, cita-cita orang terdahulu atau umat-umat terdahulu seperti itu. Baik, silakan. Lanjut. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القربة إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها وبهذا المعنى صارت القرآن العظيم كما صارت قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن إذا القرآن توحيد وأحكام ووعظ قل هو الله أحد فيها التوحيد كله وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي أي آية في القرآن الأعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإنما كانت أعظم آية
لأنها توحيد كلها كما صار قوله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الذكر لأنها كلمة حوت جميع العلوم في التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. Ya, ini ya. Nah, ini argumentasinya ya. Kenapa kok dia bisa jadi afdol maksudnya? Wa min syarafiha, ya di antara keutamaannya, anallah subhanahu wa ta'ala qasamaha bainahu wa baina abdi. Ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi dua. Seperti yang sudah kita jelaskan hadisnya. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillah ya, hamadani abdi. Apabila hambaku mengatakan ya Rahmanir Rahim majadani abdi. Nah, jadi ada komunikasi ya antara hamba dan Rabbnya ya, ketika membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, bahwasanya dia membagi antaranya dan antara hambanya. Antaranya ini antara Allah ya dan hambanya. Ya. Wala tasihul qurbatu illa biha, dan tidak boleh ya mendekatkan diri ya al-qurbah illa biha kecuali dengannya. La tasih ini menunjukkan tidak sah ya, tidak sah itu berarti ya dia termasuk rukun dalam salat ya. Sah ya kalau nak baca Al-Fatihah itu ketika salat. Ya syarat rukun dari ya salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Wala yalhaqu amalun bisawabiha, dan tidak menyusul ya suatu amal itu dengan sawabnya, dengan pahalanya. Artinya suatu amal itu tidak akan sampai pada pahalanya. Misalnya kita mau sholat ya tapi tidak ada baca Al-Fatihah, ya cuma aja sholatnya, tidak sampai dia pada pahala sholat tersebut ya, artinya batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Ya. Oh, Ustaz, gimana kalau misalnya kita sholat sendirian atau lupa baca Al-Fatihahnya Ustaz ya? Ya setelah itu kita sujud sahwi. Ya sujud sahwi setelah itu. Ya, Ustaz kita lupa baca Al-Fatihah tapi lupa pula sujudnya. Berarti lupa pula sujud sahwi ya. Berarti sudah itu ya itu hadiah dari Allah ya. Enggak perlu pula kita ulang sholat tersebut ya. Artinya di situ itu merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saya mau habis baterai. Ya, di antara kita membaca kitab ini kita juga bisa memahami bagaimana ulama itu berargumentasi ya dengan lurus gitu ya. Berargumentasi dengan benar gitu ya. Nah, permasalahannya kan sederhana aja. Ya, apakah surah Al-Fatihah itu lebih utama dari surah lain, kan itu aja pembahasannya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak ya. Nah, tapi bagaimana cara berargumentasi itu? Nah, itu yang sedang kita pelajari sekarang. Ya, misalnya kita di kantor misalnya atau di sekolah misalnya, atau di kampus misalnya. Kita tahu itu benar, tapi tidak tahu cara menyampaikannya, tidak tahu cara berargumentasi untuk menyampaikan suatu kebenaran itu. Ya bisa saja kan itu jadi salah atau jadi kalah ya. Nah, itu yang kita juga ambil hikmah-hikmahnya dari apa yang kita baca ini. Jadi kita bukannya sekedar membaca kitab saja, tapi kita mempelajari bagaimana ya metodologi ulama dalam memaparkan atau mengurai ya ide-ide atau pendapat-pendapat tersebut dengan ya argumentasi-argumentasi yang benar gitu ya, yang lurus ya, yang rinci gitu, yang penuh dengan dalil-dalil dan eviden-evidennya, bukti-buktinya seperti itu. Baik. Tidak sah sholat itu kecuali dengannya, kemudian tidak sampai amalan itu ya pada pahalanya bisawabiha wa bihadzal ma'na shara ummul Qur'an al-azim. Ya dengan makna ini maka jadilah ummul Qur'an, ya ibu Al-Qur'an atau surah Al-Fatihah itu adalah ya al-azim, yang mulia, yang agung. Kama sharat, seperti ya jadinya ayat kursi itu ta'dilu sulusal Qur'an. Ya sama ya dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya kalau ada juga orang yang cerdik ya katanya, ya harusnya kita baca panjang itu baca saya qul huwallahu ahad ya. Berapa sepertiga Quran. Ya. Nah, itu keutamaannya ya, keutamaannya. Tapi kalau pahalanya ya sama dihitung per huruf ya. Ya surah Al-Baqarah pun kita baca ya per huruf ya, dapat juga pahalanya sama seperti itu. Tapi keutamaannya, ya, kelebihan. Ya kelebihan itu berarti ya misalnya dia 90 ya lebih 5, misalnya yang 5 itu. Itu kelebihannya. Tetap dapat 90 ya. Tapi yang 5 itu adalah lebihnya atau utamanya. Kenapa kok surah Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran? Al-Quran tauhidun wa ahkamun wa wa'zun wa wa'zun. Karena dalam Al-Quran itu tidak lepas dari tiga hal ini. Pertama tauhid, membicarakan tauhid, ya iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhir. Dan yang kedua berkaitan mengenai hukum, ahkam, ya hukum tayamum, hukum sholat, ya hukum apa lagi, haji misalnya ya puasa misalnya, dan seterusnya, ahkam. Wa wa'zun. Dan juga ya nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran, ya sifat pelajaran-pelajaran. Sabar, ya kemudian tawakal, kemudian menahan amarah dan seterusnya. Itu wa'zun namanya. Ya maka kalau dia 3 poin ini ya dibagi 3, ya maka surah Al-Ikhlas tadi mencakup semua pada tauhid ini. Ya maka kalau dia 10 nih, ya berarti sepertiganya itu sudah terkandung pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad fiha tauhidun kulluh. Ya pada surah Al-Ikhlas itu terdapat tauhid ya. Semuanya isinya tauhid.
Nah, coba kita lihat, kita sisir ya ayat itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, ya dialah Allah, ya Tuhan yang esa. Itu tauhid ya, iman kepada Allah. Ya, Allahus Somad, ya hanya kepada Allah tempat bergantung. Nah, itu tawakal ya. Artinya kita tidak boleh syirik ya atau meminta kepada selain Allah. Hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ya, karena beranak dan diperanakkan ini nanti berkaitan dengan warisan ya. Dan ciptaan Allah alam jagat raya ini tidak diwarisi ya. Dan tidak pula dapat Allah ada warisan dari orang tuanya kalau kita biasanya seperti itu. Jadi dia Allah yang menciptakan dan tidak akan diwarisi. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, itu kan menunjukkan keesaan juga. Artinya dia memang tunggal esa gitu ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sebanding dengannya. Sebanding itu maksudnya tidak ada saingan ya. Ya, kalau misalnya Kusuma di lokal ada siapa misalnya? Nah, ada satu nama mahasiswinya Kusuma, ada satu lagi namanya Kusuma Pohan. Nah, ini sama-sama hebat misalnya di lokal. Maka dia bersaing ya. Kalau bersaing itu ya bisa saja saling menjatuhkan satu sama lain ya. Tapi Allah tidak ada saingannya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya tidak ada yang sebanding. Ya, sebanding itu tidak ada saingan ya. Tidak ada sama-sama hebat, sama-sama kuasa dan seterusnya. Seorang pun ahadun. Ya, baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tauhid kulluh ya, tauhid semuanya. Wa bihadzal ma'na waqa'al bayanu fi qoulihi alaihi salam li Ubay. Ya, dengan makna ini terdapatlah penjelasan. Nah, waqa'al bayan. Waqa'al bayan berarti dia ghairu sharih ya. Enggak dikatakan ini dalil ini. Nah, ada seperti itu ya. Tapi dari dalil itu bisa kita pelajari atau ngambil hikmah atau ngambil isyarat ya. Bahwasanya maksud dalilnya adalah ini ya. Firman Rasulullah sabda Rasulullah SAW kepada Ubay, ayu ayatin fil Qur'ani a'zam, ya ayat apa yang Al-Qur'an yang lebih agung? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayy, ayat kursi ya. Wa inna ma kanat a'zama ayah, adalah yaitu ayat yang paling agung. Li'annaha tauhidun kullaha, karena ya pada apa itu? Ya ayat kursi itu dia tauhid semuanya. Tauhid itu maksudnya ya asmaul husna ya. Allahu la ilaha al-hayyul al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum ya. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Nah, itu tauhidun kullah. Apa manfaatnya kita bertauhid ini? Ya manfaatnya kita bertauhid kita menjadi tenang ya. Ya ada yang menolong kita, ada yang membantu kita yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ya, ya hanya kepada Allah kita berharap ya, menyembah ya. Tauhidun kullaha. Ya semuanya tauhid. Ya, membuat tauhid ini kalau orang sudah bertauhid yang benar itu dia sudah ya seperti ikan di dalam air ya. Tenang aja dia. Ya enjoy aja dia hidupnya. Tidak ada gelisah-gelisah. Ya yakin Allah akan menolong dan membantunya. Kama sara qauluhu, seperti jadilah perkataannya, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Ya, yang paling afdal seperti yang sudah aku katakan dan nabi-nabi ya sebelumku adalah la ilaha illallah wahdah, ya tidak Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada ya syarikat baginya, yang persekutukannya. Afdalu zikri, ya yang paling afdal zikir la ilaha illallah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tahlil di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan pula dikatakan bid'ah itu. Ya sama saja kita tahlil la ilaha illallah di masjid dengan la ilaha illallah di rumah atau di lokal misalnya la ilaha illallah itu ya membawa kita kepada penghayatan kalimat tauhid itu ya. Ya. Ya kalau kebiasaan dia suatu kebiasaan yang baik, bid'ah hasanah jadi. Ada orang di kampung misalnya mentahlil la ilaha illallah, la ilaha, itu tidak apa-apa. Apalagi kalau yang sudah tua-tua itu ya. Sudah tua-tua itu memang harus banyak baca la ilaha illallah itu agar lidahnya itu ringan ya. Walaupun kalimat la ilaha illallah itu ringan sebenarnya. La ilaha semuanya ya di atas ya, lidah di atas ya. La ilaha illallah. Walaupun dia ada bergigi ya, itu tetap juga bisa baca la ilaha illallah itu. Ya karena itu pilihan katanya atau hurufnya adalah ya huruf yang ringan, yang khafif ya, bukan huruf yang sakil. Huruf yang sakil apa contohnya Ustaz? Misalnya huruf yang sakil itu zo, sha, itu sakil berat itu ya. Misalnya zai, itu sakil itu kalau tidak bergigi dia itu tidak benar membaca apanya itu, ya keluar aja semua nafasnya itu. Ya, tidak ada yang menghalangi. Ya. Sa, ya, sa, sa itu di jenggi, sa. Kalau tidak ada giginya gimana dia mau membaca sa? Nah, ya untung kalimat la ilaha illallah tidak ada huruf sa di situ. Jadi kalau tidak bergigi pun dia sudah tua pun bisa dia mengucapkan ya kalimat tahlil itu ya, la ilaha illallah, la ilaha, kan mudah itu. Jadi ketika dia sudah membiasakan tahlil baca tahlil itu ya biarkan saja. Ya semoga husnul khotimah ya, itu doakan saja. Ya tidak usah pula bilang bid'ah apa segala macam. Ya. Ya. Afdhalu zikri li anha kalimat, ya karena dia adalah kata-kata hawat jami'a al-ulum, ya tercakup padanya semua ilmu. Ya. Silakan naikkan ke atas semua. Ya. Tuh. Yang tadi mau selesai lagi. Lagi. Karena dia mencakup semua ilmu ya tauhid padanya, wal fatihatu tadammanat tauhid wal ibadah wal wa'z wa tazkir. Dan Fatihah ya bukan hanya tauhid saja, ada ibadah itu iyyaka na'bud ya, wal wa'z ya ihdinas siratal mustaqim ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa tazkir ya peringatan kepada kita agar kita tidak seperti umat-umat yang maghdub dan yang dhalin ya yang dimurkai dan yang sesat ya. Wala yustab'adu dzalika fi qudratillah, dan tidaklah itu jauh dari ya kuasa Allah Subhanahu wa taala.
الثالثة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك. هذه الآيات معلقة بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب. أسنده أبو عمر الداني في كتاب البيان له. Ya, baik. Nah, ini yang poin ketiga tanya terkait mengenai keutamaan tadi. Ruwiya an Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dari Ali bin Abi Thalib ini banyak berupa pelajaran-pelajaran gitu ya, keutamaan-keutamaan. Nanti merujuknya biasanya ke Ali bin Abi Thalib. Ya, hikmah-hikmah gitu ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ruwiya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Coba naikkan semua. Ya, Fatihatul Kitab, ya, surah Al-Fatihah wa ayatul kursi, dan ayat kursi, ya, dan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Nah, ini di surah Ali Imran ya. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, wa qulillahumma malikal mulk. Nah, ini juga surah Ali Imran ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya. Wa hadhil ayatu mu'allaqatun bil arsy. Dan semua ayat ini, surah Al-Fatihah, ayat kursi, ya, surah apa ayat di surah Ali Imran ini, qulillahumma surah Ali Imran ini, yaitu semuanya berkaitan dengan arasy ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, terikat di situ ya, muallaqatun. Ya, terikat ya. Berarti kalau terikat ya berarti tergantung di situ ya, terikat gitu ya. Laisa bainahunna, tidak ada di antaranya, wa bainallahi hijab. Ya, antara ayat-ayat tadi itu dan Allah Subhanahu wa taala hijab ya, penghalang ya, yang menghalangi. Ya, asnadahu Abu Amru Adani. Ya, Abu Amru Adani ini ulama qiraat ya, Abu Amru Adani ini. Fi kitab Al-Bayan ya, dalam kitabnya Al-Bayan. Jadi Abu Amr Adani ini meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya, Rasulullah SAW itu bersabda. Coba lihat kualitas hadisnya di bawah. Wah, semua. Footnote-nya sebenarnya. Ah ya. Baca ini nomor 2 nih footnote-nya. قطعة من حديث Ya. قطعة من حديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي إسناده الحارث بن عمير قال ابن حبان في مجروحين كان من يروي عن أثبات الأشياء الموضوعات وساق له هذا الحديث وقال موضوع لا أصل له. Ah ya ini ya. Jadi hadisnya maudhu' ya. Mungkin kita bertanya ya, kok hadis maudhu' ini dimasukkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, seorang imam besar ya. Hadis maudhu' ini bid'ah. Ya tadi kan seperti itu ya. Nah, jadi kita dari hadis-hadis tersebut walaupun dia dhaif kah dia ataupun maudhu' kah dia, ya ada hikmah dan pelajaran yang kita ambil poinnya gitu ya. Ya kalau dilihat dari kualitas hadisnya memang ya dia maudhu' ya. Ya tapi ada hikmah. Ya, tadi kan ruyaan Ali bin Abi Thalib ya dari Rasulullah SAW. Ya itu isinya tadi. Ayat kursi, surah Al-Fatihah, qulillahumma malikal mulki, ya, itu terikat atau tergantung dia di arasy Allah. Itu kan dari segi analisa hadisnya itu kan memang hadisnya agak imajinatif ya, bersifat imajinasi ya, bersifat khayalan. Ya, memang di antara indikasi dari hadis-hadis maudhu' itu dia khayalan yang sangat tinggi. Misalnya ada ibadah ya, bagi siapa yang menyebutkan astagfirullah misalnya ya, maka pahalanya seluas samudra misalnya. Nah, itu kan agak apa namanya? Agak bersifat khayalan ya, atau bersifat imajinatif ya, imajinatif. Nah, itu biasanya terindikasi dia kepada hadis yang maudhu' ya, karena ya dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi, ya itu semuanya bisa dicerna atau masuk akal. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Misalnya apa contoh hadis maudhu', misalnya al-bazinjan dawa likulli da' misalnya. Ya terong itu adalah obat dari segala macam penyakit. Nah, itu kan dari segi maknanya agak rancu kita dengar ya. Bagaimana mungkin terong itu obat dari segala penyakit ya? Kalau obat dari segala penyakit berarti tidak ada nanti masuknya jamil ya. Ada masuknya Rusina ya, makan terong aja semua. Nah, itu kan dari segi maknanya emang agak ganjil ya. Nah, seperti itu juga yang ayat apa hadis yang disebutkan tadi itu. Nah, ternyata setelah teliti di situ akid atun min hadis akhraja Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah. Dia adalah potongan dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni pada kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Ini kitabnya. Ini saya pernah bukanya di Mesir nih. Ya, Amalul Yaum. Ada PDF-nya di sana. Kita amalul ini keutamaan fadhail ya. Fadhail ini biasanya suka orang jemaah tabligh membaca nih. Keutamaan ini ya, keutamaan zikir misalnya, keutamaan apa misalnya. Tapi hati-hati juga dengan hadis tentang keutamaan tadi itu, banyak di antara hadisnya adalah hadis yang maudhu' ya, atau yang dhaif ya gitu. Ya, jadi kita terkait mengenai hadis maudhu', hadis dhaif itu ya kita mengantisipasinya itu dengan ya menambah khazanah keilmuan kita terkait dengan ilmu jarh wa ta'dil itu. Ya, jadi dia memang hadis maudhu' ya, hadis maudhu' ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Nah, itu ya. Itu. Bukan berarti oh dia hadis maudhu' Ustaz. Jadi kita buang saja ke tong sampah Ustaz. Jangan seperti itu ya. Berarti kita tidak ada ambil pelajaran di situ. Ya, kita tahu itu hadis maudhu' ya. Ya, dihukum dengan hadis maudhu' ya. Tapi bukan berarti dia hadis maudhu' adalah yang tidak dapat diambil atau tidak bisa diambil darinya pelajaran atau hikmah-hikmah ya. Nah, ini wa fi isnadihi Haris, karena ada di sana itu Haris Ibnu Umair namanya. Nih. Dia bermasalah nih Haris Ibnu Umair ini. Qala Ibnu Hibban fil Majruhin. Nah, Ibnu Hibban mengatakannya di kitab Al-Majruhin. Nah, ini kitab jarh dan ta'dil ya, jarh majruhin.
Jadi kitab ini misalnya ada kualitas orang itu. Misalnya si apa namanya si A misalnya, ini si A ini kadzab misalnya. Si B misalnya, si B ini sodik misalnya jujur. Si C misalnya, ini dajjal misalnya. Ada juga ya. Coba lihat kitab-kitab apa itu, jalan tadi itu. Ya sampai ada perawi tersebut, nah itu dijuluki dengan ad-dajjal. Ya. Artinya dia memang pendusta besar ya. Setiap ada hadis itu kalau ada namanya sudah ya, terkualifikasi dia. Nah, apa nama kitabnya Ustaz? Nama kitabnya Al-Majruhin. Siapa yang mengarangnya? Ibnu Hibban. Nah, ini ada PDF-nya nih. Ya, sekarang kalau malas masuk pustaka ya cari aja PDF-nya ada tuh di internet ya. Kana mimman yarwi anil asbat al asya' al mawdu'at. Kan adalah siapa tadi? Ya Haris bin Umair tadi itu dia meriwayatkan dari Asbat, ya si Asbat. Nah, ini Asbat 6 orang ya. Si Asbat ini. Al asya' mawdu'at, yaitu sesuatu yang maudhu' ya, hadis-hadis yang palsu gitu ya. Wasaqalahu hadzal hadis dan dia ya menyampaikan atau memasukkan hadis ini waqala maudhu' la aslalahu. Dia mengatakan dia adalah hadis maudhu' dan tidak ada sumbernya. Artinya yang disebutkan tadi coba naikkan ke atas. Terus ke atas. Terus tadi ini. Ya, ini ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah ini enggak ada nih sebenarnya nih. Terusnya enggak ada. Ya, ini berarti di sini menisbahkan ya atau mencatut nama Nabi ya. Misalnya Ustaz Irfan mengatakan ini ya, padahal saya ada nggak itu. Nanti tahu-tahu saya saja yang dipermasalahkan karena saya bilang Ustaz Irfan tadi yang mencatut itu atau yang mencemarkan nama baik tadi itu yang mendapatkan hukuman seperti itu ya. Ya qala Rasulullah. Di sini ya, dia mengatakan Rasulullah bersabda padahal tidak ada sabda dari Rasulullah atau sumbernya dari Rasulullah seperti itu. Baik, silakan. 3 menit lagi kalau ada yang bertanya. Jadi tadi mungkin ada dilihat di WA Group, yaitu saya yang menyuruh ya untuk mengumpulkan sumbangan. Ya, sumbangannya terkait untuk pembelian Zoom ini. Ya, karena Zoom ini dibeli di Shopee ya. Ya mungkin belinya nggak mahal 8.000, 10.000 ya, tapi ya ada baiknya juga kita punya kas ya sehingga nanti ya tidak terpakai uang panitia untuk membeli Zoom ini ya. Ya, tafadhol nih. Mengenai yang pendapat tadi saat yang mengatakan kalau surah Al-Fatihah itu dari 29 kata saat. 25 ya. 20 25 Khamsata wa isyruna kalimatan ya. Nah ini khamsun wa isyruna kali. 25 kata. Ya, suaranya enggak jelas? Kalau yang saya hitung pakai basmalah 29 Ustaz. Enggak pakai basmalah 25. Berarti yang menurut yang tadi itu enggak masuk basmalah kan? Ya. Berarti mulai hitung ya. 29 Ya, jadi dapatnya. Kalau enggak pakai basmalah 25 jadinya. Iya, kalau pakai basmalah 29. Ya bagus. Berarti ada usaha menghitungnya ya. Ya artinya ya maklum ya, dapat dimaklumi ya. Ya bahwasanya ya Imam Al-Qurtubi itu yang memegang mazhab Maliki ya. Kalau mazhab Maliki itu bismillah itu enggak termasuk di Al-Fatihah. Makanya mereka baca itu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pula jahar, enggak pula sir ya. Nah, kalau kita Syafi'i ya jahar. Kalau Hambali ya itu sir ya, bismillah. Berarti sir itu ada dia tapi dia dilunakkan bacanya. Tapi kalau Maliki, Imam Malik ya itu sama sekali tidak ada. Ya langsung saja alhamdulillah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau hitungannya dari alhamdulillah, katanya itu semuanya adalah 20 nih, 25. Ya kalau ada bismillahnya, ya 29 jadinya. Ya bagus ya. Ya jangankan itu ya, huruf di Al-Qur'an aja ada ulama menghitung ya. Kan kalau kita biasanya tahu kan 6.666 ya. Ayat itu ya. Ayat. 6.666. Nah, maka ada ulama itu yang menghitung huruf. Maka ketika dihitung huruf itu ya bisa saja terjadi perbedaan atau selisih. Ya, ada yang panjangnya dihitung, misalnya ada yang dihitung ya, tergantung caranya menghitung itu. Ya bagus ya. Artinya menghitung ayat ya. Ada juga orang menghitung nggak perlu dihitung ya, hitung batu misalnya, hitung pohon. Jadi kalau hitung ayat kan berpahala juga kita menghitung ya. Ya bukan ada kerjaan ya, ada itu. Ya bagus itu hitung ayat dalam Al-Qur'an. Kan ada ulama yang menghitung huruf bahkan. Ya. Maaf Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang keutamaan Al-Fatihah. Nah, di sini diterangkan lebih utama. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin beberapa orang yang soleh ya Ustaz, saya dengar itu Al-Fatihah itu juga karena keafdalannya itu mungkin dia memakai mungkin living Qur'annya ya. Kalau seseorang tidak pulang gitu, mungkin suaminya atau anaknya, itu ulama itu membaca Al-Fatihah itu Ustaz sebanyak 7 kali setiap habis melaksanakan sholat. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya, ini terkait mengenai ya implikasi dari living Al-Qur'an. Ya memang tidak ada masalah ya, tidak merupakan sesuatu yang terlarang seperti itu ya. Ya misalnya ada living Al-Qur'an, para petani itu membacakan ayat kursi sebelum mereka bertanam, bercocok tanam, ya sehingga hasil panen yang mereka raih itu ya jauh lebih meningkat. Ya wajar saja, ya karena mereka berlindung dan minta pertolongan kepada Allah ya, mereka
mengharap kepada Allah ya. Bukti mereka mengharap kepada Allah itu ya mereka membaca ayat kursi ya. Begitu juga dengan misalnya ada keluarganya yang belum pulang, orang ibu biasanya khawatir anaknya mungkin udah malam hari belum pulang, baca surah Al-Fatihah 7 kali misalnya, ya nggak apa-apa, bagus ya. Ya daripada dia tambah apa namanya, tambah khawatir ya, atau dia melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat misalnya, lebih bagus dia baca ya surah Al-Fatihah tadi. Ya berharap kepada Allah ya. Karena di Al-Fatihah itu kan ada juga doa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Artinya, ya Allah tolonglah aku atau tolonglah anakku, selamatkanlah dia ya sampai ke rumah kembali atau suamiku seperti itu ya. Nah, jadi tidak masalah. Karena Rasulullah SAW itu juga pernah yang membacakan surah Al-Fatihah ini ke sebuah air, ya kemudian diminumkan kepada sahabat, ya sehingga sembuh ya sahabat tadi itu. Jadi suatu yang dibolehkan, ya suatu yang dibolehkan. Ya dengan cara itu kita benar-benar yakin ya, sehingga dia bukan hanya sekedar membaca saja. Kalau kita baca berarti kita dapat pahala ya, karena satu huruf itu dihitung ya 10 kali lipat. Ya selain kita mendapatkan pahala, tentu apa yang kita niatkan itu ya dikabulkan atau tercapai ya. Misalnya anak kita belum pulang, misalnya baca ya surah Al-Fatihah itu 7 kali ya, ya nggak apa-apa ya. Intinya kita membaca dan kita yakin ya dengan nasta'in tadi ya, iya karena dua iya karena nasta'in hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tolonglah kami ya, tolonglah aku seperti itu ya. Ya tidak apa-apa, boleh. Tidak Ya, termasuk penyimpangan ya Ustadz? tidak ada penyimpangan, tidak penyimpangan itu. Ya kok penyimpangan orang baca Al-Qur'an ya? Ya tidak penyimpangan itu. Ya orang aja ada baca jampi-jampi apa segala macam ya. Ya cukup penyimpangan. Kenapa kita baca Al-Qur'an cukup penyimpangan? Ada penyimpangan. Ya, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya itu ya, Nabi Muhammad SAW itu membacakan Al-Fatihah pada segelas air putih, ya kemudian diminumkan kepada sahabat, sehingga sahabat tadi sembuh ya. Jadi situ Rasul minta pertolongan kepada Allah yang melalui surah Al-Fatihah yang dibacakan tadi itu dengan media air ya. Dan tawasul itu dibolehkan ya, asalkan dengan media-media yang dibolehkan atau yang dihalalkan. Ya, kita bertawasul dengan ayat suci Al-Quran ya boleh ya. Kita bertawasul dengan orang yang soleh misalnya. Misalnya ada anak dia mau ujian misalnya, kemudian diteleponnya orang tua. Ibu, hari ini saya mau ujian, tolong doakan saya. Berarti kan ibunya yang mendoakan dia. Berarti ada wasilahnya, ada medianya. Ya, kalau medianya itu dibolehkan, sah ya, ya maka doa orang tua tadi itu akan dikabulkan oleh Allah ya. Begitu juga kita ya bertawasul dengan ayat suci Al-Quran, ya dibolehkan. Yang menjadikan ayat suci Al-Quran tadi sebagai media ya untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Kecuali kalau medianya itu tidak dibenarkan, misalnya bertawasul dengan pohon pohon beringin misalnya, tidak. Ya, nah itu syirik namanya. Bertawasul dengan jimat misalnya, itu tidak. Ya, kan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaikum alwasilah. Itu surah Al-Maidah ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah ya wasilah, ya wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya karena kalau kita sendiri mungkin banyak dosa kita ya. Kalau kita berdoa kepada Allah ya jelas tadi dikabulkan doa. Ya dosa banyak ya, sering bermaksiat dan seterusnya. Kita tolong ke kawan. Tolong doakan saya satu, saya lihat kamu orang soleh ini rajin baca Al-Quran, rajin sholat, rajin zikir. Ya doakanlah saya semoga saya berubah misalnya. Itu namanya kita bertawasul. Ya boleh. Seperti dalil di surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi itu. Jadi intinya boleh ya, boleh. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, silakan ada lagi, kalau tidak ya boleh ditutup semua. Baik, Ustadz. Ya. Terima kasih kepada teman-teman atau saudara-saudari semua yang sudah menghadiri kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kajian kita berjalan dengan lancar dan terima kasih juga untuk sedekah dan infaknya. Terutama terima kasih kepada Ustadz yang selalu mengisi kajian kita. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan dan kesempatan kepada Ustadz dan kepada kita semua. Ya. Mari kita Jangan lupa screenshotnya semua. Itu apa aja? Ya sosialisasi aja, artinya ada kegiatan ini berjalan seperti itu. Baik, Ustadz. Ya. Udah usah buka kamera, Ustadz? Ya, boleh buka kamera. Ya, kalau di mana posisinya sekarang, Fajri? Tidak terdengar suaranya? Pak Andrial sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ya, di Padang sekarang. Maaf. Tadi sedang dalam perjalanan, Ustaz. Ah, iyalah. Sampai baik. Ya, kalau sudah ya silakan ditutup semua. Mari sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.